recording. Ya, jadi bedakan antara tipe dari selnya ya. Jadi selnya itu ada 3 ya, tapi kita gunakan 2. Apa aja? Ada code sama ada markdown. Kalau kita mau bikin seperti ini ya, satu sel di sini, Anda pilihnya apa? Markdown. Nah, nanti kita bisa ngatur subnya itu ya. Bisa pagarnya 1, bisa pagarnya 2, 3, 4, 5. Nanti itu menunjukkan heading-headingnya. Jadi kalau 1 seperti ini gedenya ya. Kalau 2 itu ibaratnya headingnya lebih kecil lagi. Kalau 3 dia lebih kecil lagi gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi banyaknya pagar itu menunjukkan ukuran dari fontnya. Tapi posisinya apa tadi? Posisinya adalah markdown. Terus di dalam sel kita bisa memberikan komentar ya, dengan diawali dengan tanda apa? Tanda pagar. Jadi beda ya. Beda posisinya markdown sama beda posisinya kalau dia dalam code. Kalau dalam code, kalau kita awalin seperti ini ya sebenarnya komen juga ya, komentar juga, tapi headingnya tidak berubah seperti markdown gitu ya. Itu apa bedanya apa tadi? Antara division operator sama integer division gitu ya. Jadi nanti kalau dalam C++ itu akan beda lagi apa namanya outputnya. Tapi di sini Anda harus pahami adalah kalau 9 baginya cuma 1, maka komanya include ya. Tapi kalau 9 pembaginya ada 2, maka itu namanya adalah integer division. Integer division ibaratnya dia hanya mengambil bilangan bulatnya saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 bagi 3 gitu ya, itu adalah 3,333 karena division operator. Tapi kalau 10 bagi 3 ya, maka jawabannya adalah hanya 3 karena yang diambil cuma depannya aja ya, bilangan bulatnya aja. Oke, bisa dipahami ya? Oke, itu adalah apa namanya division operator sama integer division. Ini tambahan aja ya. Ya, jadi tadi ya, tadi kalau modulus gimana? Kalau modulus itu misalnya 10 modulus 3 ya. Ini adalah modulus operator namanya. Modulus operator. Jadi kalau modulus operator dia hanya membagi sisanya saja ya, sisanya saja. Jadi kalau misalnya tadi kita ambil di sini adalah integer divisionnya, ini adalah integer divisionnya, integer division ya, operator gitu ya. Maka kalau integer division dia ngambil depannya aja, tapi kalau modulus operator dia mengambil sisa pembagiannya gitu ya, sisa. Nanti kalau kita ngoding lebih kompleks lagi untuk menentukan bilangan bulat, bilangan negatif, kita bisa menggunakan modulus 2 gitu ya. Modulus 2 itu adalah 2 operator tambahan. Di matematik juga sebenarnya udah ada ya, cuma jarang dipakai aja ya. Kemudian yang baru itu ini ya, yang baru adalah integer division untuk membedakan dengan pembagian yang ada komanya dan pembagian yang tidak ada komanya gitu ya. Anda harus sudah bisa terampil menggunakan JupyterLab ya. Oke, kita lanjut aja. Bisa dilanjut nggak? Sudah bisa? Saya oke. Ini masih masih ibaratnya kalau naik gunung gitu ya, masih di kilometer awal lah ya. Kita belum masuk ke yang yang atasnya gitu ya, yang paling beratnya. Oke, kita lanjut ke there are many advantages to using Python as calculator ya. The first is that you are not limited to using program that other have written ya. Jadi maksudnya adalah banyak keuntungan ketika menggunakan Python sebagai kalkulator ya.
Yang pertama adalah Anda tidak dibatasi untuk menggunakan program yang telah ditulis orang. Kita bisa ngoding sendiri lah ya. Walaupun orang udah ada, kita bisa ngoding sendiri. You can write a program to determine the greatest common divisor or the Euclidean distance between two point ya. Walaupun di SciPy sudah ada gitu ya, kita bisa ngoding sendiri gitu ya. Oke. Other advantage include reliability, precision, and speed ya. Keuntungan lain termasuk keandalan, presisi, dan kecepatan. Ya, oke, ini kayaknya sudah selesai. Kita masuk di part 4-nya. Oke, nah kita sekarang masuk kepada standar method operation ya. Kita masuk kepada operasi-operasi standar gitu ya. You can have a look at the standard method operation. Jadi di sini adalah Anda dapat melihat operasi matematika standar. Udah kita bahas sebenarnya tadi ya. Kita akan ketemu apa aja di sini? Ada apa? Ada addition, penjumlahan. Ini udah tadi sempat saya singgung. Kemudian ada subtraction, ada pengurangan. Nah, perkalian itu tidak tanda kali seperti ini ya, tapi tanda bintang gitu ya. Kemudian ada division, tadi udah kita coba. Kemudian ada integer division. Yang terakhir adalah pangkat. Jadi kalau pangkat, bintangnya ada 2 gitu ya, bintangnya ada 2. Oke. Jadi kalau bintang 1 itu adalah perkalian ya. Tapi kalau bintangnya 2 apa? Itu adalah pemangkatan ya. Pemangkatan. Gitu ya. Oke. Yang terakhir apa tadi? Modulus atau remainder. Gitu ya. Jadi ada berapa di sini? Ada 7 tadi ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Gitu ya. Oke, di sini ada sedikit keterangan tentang simbol tanda bintang 2 ya. The asterisk symbol is not universally for exponentiation. Jadi nanti kalau di bahasa pemrograman lain pangkatnya akan beda ya. Misalnya yang lain misalnya tandanya seperti ini pangkat gitu ya. Tapi kalau di Python pangkat itu bisa menggunakan tanda bintang 2. Karena nanti ada lagi fungsi ya, ada fungsi yang namanya pow gitu ya. Ada fungsi namanya pow gitu ya. Itu juga bisa kita gunakan. Ya, bisa pakai ini, bisa pakai fungsi pow gitu ya. Simbol bintang-bintang tidak secara universal untuk eksponensial. Ya, menurut definisi eksponensial adalah perkalian berulang ya, menggunakan simbol bintang 2 kali. Mewakili perkalian berulang. Oke. Bahasa pemrograman lain membutuhkan fungsi untuk eksponensial. Oke. Kita lanjut aja. Nah, ini ya yang tadi saya bilang, Python menyediakan cara lain ya dengan menggunakan metode namanya pow ya. Pow. Nanti kita bahas ketika ada latihannya ya. Tapi menggunakan bintang-bintang lebih clear dan lebih mudah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ya, walaupun ini sederhana lah ya. Kita masuk kepada basic math operator. Ini enggak saya translate karena terlalu jelas gitu ya. Yang pertama adalah ya, di sini kalau Anda lihat di sini adalah penggunaan dari addition operator, penggunaan dari operator penjumlahan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah 5 tambah 2. Ya, silakan. Silakan Anda ini apa judulnya tadi? Basic math operator ya. Kasih aja markdown, kemudian kasih aja pagarnya 3. Kemudian kasih judul basic math operator itu ya, basic math operator. Ya, oke. Ya, ini baru yang pertama apa? Yang pertama adalah penggunaan plus gitu ya. Oke, ya, apa namanya? 5 ditambah 2. Pak, yang benar itu 5 tambah 2 apa 5 tambah 2? Kayak gini. Enggak ada bedanya ya.
Anda gunakan spasi di sini, atau Anda tidak gunakan spasi, atau Anda kasih spasi tapi agak jauh gitu ya. 5 tambah 2 gitu ya. Ya, ini nyoba aja gitu ya. Dia akan sama saja ya. Tapi biasanya best practice-nya orang menggunakan spasi ya. Orang menggunakan spasi. Sekali lagi kita belum ketemu sama variabel. Nanti di sini kita tidak menyimpan hasil penjumlahannya dalam sebuah variabel. Di sini hanya menjelaskan yang pertama apa? Yang pertama adalah ada namanya apa? Addition. Namanya apa? Addition. Jadi saya ngikutin buku ini banget ya. Di situ apa? Pertama kita bahas tentang addition ya. Pertama adalah tentang addition. Ya, kasih ini aja lah. Addition. Apa itu addition? Penjumlahan gitu ya. Penjumlahan gitu ya. Tandanya apa? Plus. Gitu ya. Tandanya adalah plus. Oke. Tandanya adalah plus. Addition, penjumlahan. Ya, yang kedua ada namanya subtraction ya. Subtraction. Subtraction. Kayak gini ngejanya. Ya, di sini adalah apa? Pengurangan. Simbolnya apa? Simbolnya adalah tanda minus. Apa tadi contohnya? 5 kurang 2. 5 kurang 2. Ya, 5 kurang 2. Oke ya. Ini kita ngumpulin beberapa operator ya. Nanti kalau mau bikin kompleksnya ya nanti kita bikin operasi matematik yang lebih kompleks lagi. Di sini kita ibaratnya jurus-jurus dasarnya aja lah ya. Ya, ini ibaratnya jurus-jurus dasarnya aja. Yang pertama apa? Kita bicara tentang penjumlahan. Operatornya apa? Plus, kayak gitu. Pak, kalau kita bikin 3 bisa nggak Pak? Misalnya, walaupun nanti di bawahnya ada 2. Gimana kalau 10 ditambah 3 ditambah 5? Bisa nggak Pak? Ya mirip-mirip kalkulator aja ya. Logikanya kalau kalkulator bisa, ini pasti lebih bisa lagi. Itu ya. Itu apa namanya? Subtraction ya, pengurangan. Oke ya. Baru 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah multiplication ya. Oke. Apa yang ketiga? Multiplication. Apa multiplication? Multiplication. Apa multiplication? Perkalian ya. Apa contohnya di situ? 5 kali itu siapa itu? 5 kali 2. Ya, cuma di sini apa artinya? Perkalian ya. Perkalian. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dalam matematika itu kali gitu ya, silang. Kalau di sini apa? Tanda bintang. Oke, udah berapa tuh? 3 ya. Oke, ada addition, ada subtraction. Yang ketiga apa? Ada multiply. C-nya ketinggalan ya. C-nya sudah harus agak ditekan ya. Multiplication. Ya, udah 3 ya. Oke. Yang keempat, kita ketemu sama division. Udah tadi kita bahas ya, tapi kita masuk aja lagi. Yang keempat itu adalah ya, kalau kita mau kasih nomor bisa lah. Yang pertama adalah addition ya. Kemudian yang kedua adalah subtraction. Yang ketiga apa? Multiplication. Yang keempat apa tadi? Division gitu ya. Yang keempat adalah division. Apa division? Pembagian gitu ya. Pembagian. Kita kasih tanda panah miring ke kanan ya. Apa soalnya? Contohnya 5 bagi 2. 5 bagi. Ini sekali lagi belum kita simpan dalam sebuah variabel
Ya, ini konsep dasarnya aja. Ini masih biasa lah Pak, ini matematik juga kita belajar Pak. Ya, ini adalah bagaimana kita menggunakan matematika dalam pemrograman. Jam 10 belum sih? Belum ya? Jam jam 10. Itu jamnya kecepatan itu. Ya oke ya. Udah berapa kita? Udah 4 ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Oke, yang kelima apa yang kelima? Yang kelima adalah namanya apa? Integer division ya. Yang kelima adalah integer division. Ya. Yang kelima adalah integer division. Apa dibilangnya? Pembagian bilangan bulat gitu ya. Nah seperti ini ya. Apa contohnya? 5 bagi 2 gitu ya. Benar 5 ya. 5. Ya oke. Yang baru mana yang baru? Yang baru adalah integer division. Jadi pembagian dibagi 2 kalau di Python ya. Ada yang namanya division, ada yang namanya integer division. Jadi kalau division itu pembaginya 1 gitu ya. Kalau integer division pembaginya 2, miring seperti ini. Kalau division ada komanya. Kalau misalnya gimana kalau 4 bagi 2 Pak? 4 bagi 2. Maka hasilnya adalah 2.0 gitu ya. Kalau pengen menyisipkan, misalnya Anda pengen menyisipkan, klik di sini ya. Jangan klik di sininya, tapi klik di sampingnya. Kalau mau tambah di bawah, tekan B. Kalau mau nambah di atas, tekan A gitu ya. Kalau mau menghapus, tekan D 2 kali, DD gitu ya. DD gitu ya. Tapi jangan di sininya, tapi di samping sini. Ya, di samping sini. Kalau tekan A nambah di atas, kalau tekan B nambah di bawah. Kalau menghapus DD 2 kali, DD ya, kayak gitu. Ya, di sini kalau minus 4, minus 9, minus 10 bagi 3, nilainya berapa? Minus 10 bagi 3. Baginya 2, baginya oke, 1 bagi sini. Kemudian satunya lagi minus 10 bagi 3. Nilainya berapa kalau yang ini? Minus 10 bagi 3. Minus 3. Oke. Tapi kalau minus 10 bagi 3 nilainya berapa? Minus 3 apa minus 4? Minus 4 ya. Oke. Kenapa minus 4? Ya, jadi kalau minus ya. Jadi kalau kita misalnya kayak gini. Ini kan 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. 3,3 di mana posisinya? Ini ya, ini 3,3 lah sekitaran ini. Tapi kalau minus 1 di mana? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Minus 3,3 di mana posisinya? Di sini apa di sini? Di sini ya. Nah, maka kenapa dia bulatnya ke sini? Jadi kalau minus dia beloknya muternya di bawah. Gitu ya. Jadi itu yang biasanya kelewat. Sudah berapa? Sudah 5 ya. Yang 2 lagi apa? Yang berikutnya adalah apa namanya? Eksponensial. Apa eksponensial? Eksponensial itu adalah pangkat ya. X
eksponensial ya, atau pemangkatan ya. Pemangkatan, simbolnya apa? Simbolnya adalah tanda bintang 2 kali ya. Jadi kalau 1 kali itu adalah apa namanya? Perkalian. Kalau 2 itu adalah pemangkatan. Jadi kalau 5 pangkat 2 itu jawabannya adalah 25. Ya, silakan Anda bisa sekalian lihat dari e-booknya ya. Ini agak panjang. Oke. Tinggal satu lagi ya. Ini adalah nomor berapa? 6 ya. Eksponensial. Ya, jadi di sini ya Anda harus pahami, oh ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian bilangan bulat, ada apa lagi? Ada eksponensial. 4 pangkat 3 berapa, Pak? Kenapa 4 pangkat 3 64? Karena sama dengan 4 kali 4 kali 4. Itu ya. Berapa 2 pangkat 10? 2 pangkat 10 berapa? Nah, gini. Kalau komputer itu ada namanya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 5 berapa? 32. 2 pangkat 8 berapa? 256. 2 pangkat 9 berapa? 512. 2 pangkat 10 berapa? Nah, ini adalah ribuannya komputer. Ini 1000-nya komputer nih. Ini 1K nih, ya. Ini adalah 1K ini, ya. Ini adalah 1K, 1 kilobyte, 1 kilobyte gitu ya. Kalau 2 pangkat 20, maka ini adalah meganya. Ini jutanya ya, ini jutanya. Ini adalah juta, 1 mega, 1 M. Kalau 2 pangkat 30, maka habis mega apa? Giga. Ini giganya nih, ini giganya. Dan selanjutnya. Saya nggak lanjutin ya, 1 giga. Ya, jadi ini adalah ribuan dalam basis 2. Ini adalah jutaan. Ini adalah miliar ya. Ini adalah miliar. Ini kilo, ini mega, ini giga, peta, eksa, macam-macam lah ya. Sekarang kapasitas hard disk makin besar. Ya, oke. Itu adalah apa tadi? Pangkat ya. Eksponensial. Tapi jangan kaget ketika Anda pakai bahasa pemrograman lain, itu simbolnya beda. Pak, Python kayak gini Pak, kok C++ gini ya? Yang bikin kan beda gitu. Yang bikin beda, jadi suka-suka yang bikin gitu ya. Kita nggak bisa kayak gitu ya. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah modulus ya. Yang terakhir adalah modulus. Oke, modulus itu apa? Modulus itu adalah sisa hasil baik. Nomor 7 ya. Nomor 4, 5, 6, 7 ya. Yang 7 adalah apa tadi? Modulus. Modulus itu apa? Sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi ya. Oke, ini adalah seperti ini. Ya, apa di sini contohnya? Contohnya adalah 5 modulus 2. Mod biasanya 5 modulus 2. Sisanya adalah 1. Oke ya. Oke, jadi sesuatu yang kompleks itu sebenarnya terdiri dari sesuatu yang sederhana. Pak, ini ibaratnya saya nyampaikan masih sederhana ya. Tapi kalau yang sederhananya kita nggak paham ya nanti ketika masuk di kompleksnya ya pusing juga karena kita nggak paham yang sederhananya. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita sedang bahas apa di sini? Basic math operator gitu ya. Ada penjumlahan, ada subtraction, ada apa lagi? Ada multiplication, ada apa lagi? Division, apa lagi? Integer division, apa lagi?
eksponensial sama modulus ya. Yang baru tadi apa? Anda harus pahami simbolnya, kemudian cara kerjanya, outputnya seperti apa. Ya, oke, sampai sini mungkin masih sederhana ya. Tapi saya potong di sini aja.